Well, hello, hello. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar Sagittarius? Sekarang udah ada di pertengahan November ya. Dan aku baru bacain buat kalian November-Desember. Jadi langsung kurapel aja nih. Setelah ini selesai, aku akan bikin video mengenai prediksi kalian di tahun 2022. Aku akan upload di bulan Desember ya. Anyway, langsung kita mulai aja. Um, Aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau ini adalah general reading ya sifatnya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Oke, kalau kalian mau personal reading itu langsung ke aku aja, Instagram aku, kunjungi Instagram aku @victratarot. Oh iya, video ini aku bagi menjadi 4 bagian. Pertama general reading, kemudian masa general life kalian ya, kemudian love life kalian, sex life kalian juga, terus karir keuangan, professional life, dan yang terakhir adalah pesan buat kalian, oke? Sagittarius, alright. Jelek lilinnya. Udah tinggal segitu, matian, ntar aku ganti deh. Anyway, Sagittarius, November, Desember nih ya, November, Desember. Sagittarius, what's gonna happen? Observer. Apa nih? Observer aja. Kemudian kita ada movement. Wow. Sagittarius, ini bulan kalian, bentar lagi ulang tahun nih ya. November. Storm warning, what's gonna happen? Apa ini? Ada apa ini? Potential, kamu dapat 2 kartu ya, aku ambil semuanya sama abundance. Dari oracle cards-nya kita ada observer, movement, storm warning, potential, sama abundance, Sagittarius. Hello fellow Sagittarius, aku Sagittarius juga nih. Jadi ini cukup kayak membuat aku deg-degan juga nih, apa maksudnya. Observer, oke, November Desember ini, terutama November nih ya udah berjalan nih. Kalian melewati November dengan aman sih ya, dengan santai, karena kalian tuh lebih pada di status kayak memperhatikan atau ya lihat nanti deh kayak gimana. Lebih pada situasi seperti itu sih, ya. Kayak nggak banyak yang terjadi sih, karena ngeliatin kayak apa nih yang akan terjadi di depan. Kemudian tapi sekarang ini bakal akan ada movement, pergerakan yang tadinya adem ayem, kemungkinan besar akan ada terjadi sesuatu, dan pergerakan ini bagus daripada stuck ya. Pergerakan ini sayangnya menuju storm, menuju kekacauan. Apa ini? Menuju kekacauannya kayak ya ribut atau ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu loh. Jadi ini take it as a warning ya. Jadi ambil ini sebagai peringatan, mungkin kalian bisa ambil antisipasi. Jadi jangan sampai ada hal yang malah mengacaukan kalian ke depannya gitu loh. Jadi hati-hati ya. Terutama apabila pergerakannya ini sifatnya tiba-tiba, yang kalian tadi adem ayem tiba-tiba wush. Kalian pikir ini pergerakan yang baik ya. Memang pada dasarnya movement ini baik sih ya. Cuman ini terkesan terburu-buru sehingga malah menimbulkan kekacauan. Jadi sebisa mungkin persiapkan ya. Di sini ada angka 49, 28, 10. Atau kalau kita jumlah 9 tambah 4, 13 tambah 10. Ada apa ini dengan angka 10? Mungkin something's gonna happen on 10 December. I don't know. Tapi bagusnya masalah ini justru di satu sisi akan memberikan kamu potensi gitu. Ada potensi di balik masalah ini. Mungkin ini akan menjadi ajang atau arena kamu membuktikan kalian punya potensi. Bisa juga. Either way, by the end of December, pada akhir Desember, kalian akan banyak mengalami berkah di sini atau abundance di sini. So, either way, it's good ya. Sekarang kita ke tarotnya. Sagittarius November Desember ada The Stars, The Emperor, ada King of Cups. Oke, November Desember ini kalian banyak berhadapan dengan sosok laki-laki ya.
Di sini the star awal-awalnya ini, iya ini nyambung sama observer ini ya. Kondisi yang adem ayem ini tuh diam-diam memang kamu dambakan sih. Memang kamu seorang adventurous ya Sagittarius, cuman kayak mengingat belakangan ini, mungkin bukan belakangan ini ya, mungkin di dulu-dulunya nih kayak awal-awal tahun sampai pertengahan tahun kalian kondisinya cukup kacau, kayak ribut. Nah, kondisi yang tenang ini justru memang kamu dambakan dan itu terjadi. Hmm, ini juga bisa artinya eh, keinginan kamu yang selama ini kamu inginkan yang kayaknya jauh banget gitu ya di atas nggak kesampaian, di bulan November ini kejadian. Wish apapun sekecil apapun yang selama ini kamu pikirkan di bulan November ini kejadian, udah kejadian. It happened to me though, udah kejadian. Kemudian banyak dari kalian di November-Desember ini, tokoh utamanya adalah dua laki-laki berbeda yang punya karakter yang berbeda jauh. Yang satu lebih lembut, ngikutin kalian maunya apa, lebih lebih kayak apa sih namanya ya? Lebih ngemong, lebih ngertiin gitu ya, lebih ngikutin kalian lah, adem orangnya. Ini kemungkinan sign-nya water sign ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Sedangkan yang ini Aries, fire sign. Yang ini sifatnya kayak lebih ngatur, lebih banyak apa ya, cukup cukup otoriter juga nih. Ini bisa artinya dua laki-laki in a romantic way atau di kayak di dalam ranah romantis, atau bisa juga bos kalian atau siapapun laki-laki yang punya sifat seperti ini gitu. Sekarang kita pakai Chili Fortune cards-nya ya. One of my favorite. Okay. November, Desember, Sagittarius, what's gonna happen? Kita langsung dapat satu kartu pertama nih. Ada key, successful outcome to your problems. Oke, di sini kita sempat ada problems ya, storm warning. Tapi pada akhirnya memang ada potential dan abundance di sini. Jadi nyambung. Key. Yang kedua ada casket. Someone's going out of your life or the end of a situation. Ini bisa positif, bisa negatif sih. Bisa aja akhir dari situasi ini tuh memang yang kamu inginkan selama ini, tapi bisa juga enggak sih. Jadi be prepared. Kayaknya storm ini atau masalah ini akan menjadi filter siapa yang stay di kehidupan kamu dan mana yang harus segera dibuang. Oke, ada fox di sini. Shrewdness and resourcefulness, especially in business. At least di bisnis kalian, di kerjaan, professional life, semuanya akan kamu hadapi dengan tajam, cie. Jadi tajam di sini maksudnya kayak cerdik, cerdas gitu ya. Dan ini akan melit atau mengarah pada sukses, pada kesuksesan. Nice, good start Sagittarius. What can I take more? I think that's it. Sekarang kita pindah ke love life ya. Juicy. Aku suka banget bacain love life. Siapa yang gak suka dibacain love life? Mau orangnya kayak gimana pun ya, mau dari background apapun, yang kalian khawatirkan tuh pasti love life ujung-ujungnya. Trust me. Menariknya baca tarot ya, kalian bisa ketemu dengan berbagai background, berbagai jenis orang, dan itu menarik banget. Ketika pada akhirnya mau seberapa pintar kayak wow background kita, yang dicari ujung-ujungnya juga companionship atau companionship apa sih bahasa Indonesia? Pasangan atau seseorang yang kita habiskan waktu bersama gitu ya, karena kita memang lahir untuk mencari soulmate kita kali ya tujuannya emang. Oke, sekarang Sagittarius, kita ke love life kalian ya, November Desember. Ada apa nih? Fork in the road. Kalian kenapa nih? Kenapa kalian kebelah di tengah? Antar nggak cuma 1-2 aja sih, ada 1-2-3, ada 5 skenario dan kalian kayak bingung ini baiknya kemana gitu ya. Banyak skenario dan ini udah kejadian sih di November awal nih. Kayak tiba-tiba banyak cowok yang deket sama kalian, banyak pilihan. Dan kalian bisa langsung kayak mengendalikan, bisa menebak arah mereka, pergerakannya kemana. Kalian bisa kira-kira, kalian tuh bisa tahu gitu, kayak ini orang-orangnya reaksinya akan seperti apa. Dan memang terjadi sesuai perkiraan kalian gitu loh, menariknya. Itu at least kejadian di aku juga udah ya. Karena kalian tuh kayak udah feelingnya kuat juga nih. Six chakra tuh ada di antara mata ya.
Itu ngomongin tentang knowing the truth. Gitu. Aku betulin lilin dulu. Aku maunya terang benderang jadi bagus kalau di video tuh. No, don't. Aku tuh suka banget lilin, cuman problemnya dia nih gini nih. Sebentar. I'll be back. Bahkan backnya nggak aku cut loh, langsung aku record aja terus. Hai, that's it. Oke. Love Life Sagittarius ya, November Desember. Ada encouragement. Oh, by the end of December, pada akhir Desember nanti, pada akhirnya kamu akan at least walaupun nggak selamanya, at least di bulan Desember nih kalian akan dapat companionship atau ada seseorang yang akan nemenin kalian di bulan Desember, di bulan kalian ini ya, Sagittarius ya. Bulannya kalian nih, bentar lagi ulang tahun ya. Bakal banyak dapat dukungan dari orang-orang tersayang. Excited. Siapa ya? Kamu akan merasa dicintai, didukung, diperhatikan. Yang ketiga ada honeymoon di sini. Banyak dari kalian yang memang akan melakukan perjalanan ya, kayaknya merayakan akhir tahun. Mungkin November ini sih perjalanan. Nggak harus ngerayain akhir tahun sih, atau merayakan awal tahun ya, tahun baru. Tapi bisa juga intinya November Desember ini mungkin akan kayak staycation bareng gitu sama orang yang kalian sayang. Ada reconciliation. Menariknya adalah banyak juga dari kalian yang mantannya itu balik lagi dan bahkan malah jadian, ya baliknya bukan kayak balik doang kayak hai apa kabar, tapi beneran balikan jadian lagi gitu. Di akhir tahun ini banyak yang muncul. This could be the one. Bisa aja salah satu dari mereka memang jodoh kalian ya. You are already met the romantic partner you seek. Ini nggak cuma ngomong tentang jodoh sih, tapi bisa aja memang laki-laki yang kalian butuhkan saat ini tuh sebenarnya sudah ada di depan mata antara ini dan ini, antara dua orang tadi ya. Nyambung sama bacaan pertama. Apalagi bisa aku ambil? Oh, tarotnya aja belum, Des. Oke. November, Desember ya, Sagittarius. Love life, relationship. Ada the lovers sih. Temanya memang percintaan ya, banyak yang mantap, asik. Kemudian ada justice, tapi dalam menentukan pasang ini pastikan semuanya berangkat dari hati dan pikiran juga ya. Jadi jangan terbutakan dari hati semuanya, tapi juga jangan sampai terlalu kaku diatur sama pikiran kamu gitu. Pastikan semuanya seimbang dan pastikan kamu sadar apa yang kamu pilih gitu. Jadi nggak yang ya udahlah ngikutin kata hati aja gitu, ngambil momentum, nggak gitu juga. Ngomongin tentang numerologinya, di sini ada angka 13, 4, 4, 9 atau 54. Mungkin ini angka yang signifikan buat kalian. Terus ada Six of Swords. Six of Swords ini ngomongin sama nih, ini yang ngomongin tentang traveling ya. Mungkin banyak dari kalian yang pergi ke pulau, ke Bali gitu, untuk refreshing staycation sama pasangan kalian. Look at that. Ini laut dan laut nih. Banyak dari kalian yang jalan-jalan jauh ya. Pergi ke laut nih. Mantap. Sekarang kita ke sex life kalian. Ini pertama kalinya aku pakai tarot ini, Tarot of Sexual Magic. Jadi ini kalau kalian nggak 18 tahun gak usah tonton. Tapi kalau ya mau nonton ya silakan aja. Itu pilihan kalian. Oke, sex life kalian ya, Sagittarius. November, Desember, what's gonna happen? Terutama kalian ya, ini moodnya emang menye-menye banget ini. Apalagi waktu staycation. Kira-kira apa yang akan terjadi? Doki-doki. Deg-degan banget sih, super excited. Pertama ada Seven of Swords. Apa ini? Banyak yang ini ya, bukan hubungan resmi, tapi ya udah spontan aja, staycation tiba-tiba, terus ya udah kebawa lust. Dan makanya ini nyambung sama ini nih. Pastikan kamu tahu apa yang kamu lakukan. Jangan kebawa nafsu aja nih ya. Takutnya kalian sama random people
Padahal kalian udah punya pasangan dan kalian akan menyesali pilihan itu gitu loh. Jangan ya, jangan bodoh. Aduh, lilinnya. Jangan bodoh. Pastikan pilihan yang kalian pilih itu benar-benar pilihan yang kalian ambil secara sadar. Jangan waktu mabok aja ya. Enak sih mabuk tuh, tapi nggak gitu juga lah. Jangan bego lah intinya. Ya. Jangan sampai, apalagi kalian udah punya pasangan. Kalau single sih ya udahlah gitu. Tapi kalau kalian udah punya pasangan, jangan sampai ke bawah suasana nih. Jadinya malah menyesal nantinya. Jadinya malah apa ya? Hal ini malah menggiring ke perselingkuhan, dan jadinya malah bohong sama pasangan. Tentukan mana yang penting buat kalian gitu loh. Guys, Sagittarius jangan bodoh ya. Terus kartu kedua ada The Moon. Oh, banyak banget dari kalian yang menghabiskan waktu di malam hari nih sambil drinking. Bahkan banyak mungkin yang sex party kali ya, astaga. Gangbang kayak gini. Atau anyway, nggak harus sampai se-ekstrem itu sih. Intinya banyak kalian juga yang melakukannya di outdoor nih ya. Wow, cukup ekstrim. Intinya banyak yang sambil menikmati bulan sih. Romantisme bulan di sini. Ya, sambil minum sih banyak dari kalian yang diawali dengan minum dulu, bikin mood enak ya emang. Terus kartu yang ketiga kita punya The Emperor. Can you believe that? Ini Emperor lagi loh. Wow. Ada apa dengan Emperor? Emperor ini bakal banyak di-lead sama tipe-tipe yang kayak gini ya. Ini bakal sebentar aku mau cheating dulu. The Emperor di sini dia artinya apa? Emperor di sini. The Emperor, what does it mean? The Emperor, virility, the magic of stone. To exercise the power entrusted to you, you must know how to dominate. Oh, bakal juicy sekali kawan-kawan. Bakal banyak dominasi di sini. Terutama dari laki-lakinya ya, entah kalian atau entah pasangan kalian. Ulala, mantap jiwa. Oke, sekarang kita ke karir kalian, karir atau professional life. Atau pendidikan, apapun itu ya, karir keuangan, you know what I mean. Kalian ngerti apa yang ku maksud. Sekarang kita ke karir, keuangan kalian. Sagittarius, November, Desember, karir keuangan. What's gonna happen? Fork in the road. Lagi-lagi fork in the road ya, nyambung sama bacaan pertama. Pilihan-pilihan ini ternyata bukan ngomongin tentang orang aja, tapi juga kekerjaan ternyatanya aku baru sadar. Banyak kalian yang tiba-tiba dapat pilihan untuk stay di tempat kerja sekarang atau di tempat yang baru, tiba-tiba dapat banyak pilihan ya. Atau tiba-tiba kalian ini kayak nggak cuma pilihan tapi tawaran juga. Itu yang membuat kalian kayak, what should I take? Yang kedua ada coming to life. November, Desember, pekerjaan so far so good. Kalian ngerasa hidup banget, nyaman banget dengan pace kerjaan sekarang nih di November, Desember. Kalian finally, akhirnya starting to enjoy what you're doing with your job. Akhirnya kalian merasa enjoy dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Akhirnya ya. Yang ketiga ada Healer of the Ages. Di bulan Desember, terutama nih di pekerjaan kalian tuh justru kalian merasakan adanya sense of healing, atau dengan bekerja justru kamu malah lebih nyaman dan lebih aman di situ ya. Mungkin pekerjaan itu jadi salah satu cara kalian untuk mengalihkan stres, atau memang itu cara kalian untuk menghadapi stres itu tadi gitu loh, kayak coping mechanism-nya seperti itu. Lucu sih. Kayak kalian di bulan November, Desember ini, terutama di Desember, malah semakin semangat kerjanya ya. Malah seneng dengan adanya pekerjaan itu, jadi kamu nggak usah pikirin hal-hal lain yang nggak penting. Misalnya nungguin orang, nungguin chat orang gitu. Yang bikin kayak jadi galau gitu. Nih, Sagittarius cukup singkat juga ternyata ya. Karena memang nggak berlibet sini. Ya, bonus buat kalian sih yang nggak usah ribet-ribet ngapain sih Sagittarius. Kita ke tarotnya, ada King of Swords. Banyak dari kalian yang kepemimpinannya itu bukan dipertanyakan ya, diandalkan di November Desember ini. Logika kalian bakal banyak dipakai atau dijadikan
spotlight ya sama orang-orang di sekeliling kalian tuh. Ini kalau kalian yang bekerja. Kalau seandainya bisnis, ini memang ngomongin tentang bagaimana kalian harus mengandalkan otak kalian. Harus sangat cerdas, harus sangat bisa melihat kesempatan ada di mana. Kayak gitu. King of Swords ya. Terus yang kedua ada Eight of Pentacles. November, Desember coba gunakan waktu untuk memperbaiki kalian punya skill ya. Jangan merasa kalau skill yang kalian punya itu udah cukup. Jangan lupa untuk terus belajar. Karena hidup itu kayak never ending. Process of studying, learning something gitu. Nggak akan pernah habis prosesnya, belajarnya gitu loh seumur hidup. Jadi jangan cepat puas. Bisa juga nih artinya coba kalian cari hobi baru ya. Supaya kalian bisa merasa lebih hidup. Terutama untuk kalian yang ngerasa bosan ya. Coba bikin refresh up ya. Coba refresh diri kalian dengan ambil hobi baru yang sifatnya kreatif ya. Kayak misalnya melukis, crafting, atau misalnya kayak pottery, apa sih? Tanah yang menggunakan tanah liat, apa sih bahasa Indonesianya? Ya itulah, kalian ngerti maksudku. Atau menyanyi, atau menggambar, apapun itu. Yang terakhir, ada Six of Cups. Ngomongin tentang keuangan, kalian akan, kalian ngerasa ini sesuatu yang nyaman karena memang kamu akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak asing buat kamu gitu loh. Misal kamu harus ganti pekerjaan baru pun, itu tuh bukan sesuatu yang asing. Sudah kamu kuasai, bahkan sebelumnya pernah kamu lakukan di pekerjaan yang ini atau pekerjaan sebelumnya. Kayak gitu. Banyak di bulan Desember ini kalian akan reuni sama teman-teman lama kalian, terutama teman-teman atau partner bisnis ya. Dan itu bisa jadi pintu baru, kesempatan baru untuk memulai bisnis yang baru atau memulai kerjasama yang baru kayak gitu. Bakal banyak dibantu sama mereka. Gitu. Sekarang kita ke lesson ya, ke pesan buat kalian. Seperti biasa aku pakai monologi oracle cards. Sagittarius, what you should know. Apa yang harus kamu tahu di bulan November Desember ini? Yang pertama, have faith in your dreams. Percayalah pada mimpi kamu, jangan menyerah. Jangan menyerah, percayakan saja. Serahkan sama yang di atas ya. Sambil tetap yakin. Berikan afirmasi kalau mimpi kamu tuh bisa tercapai. Mimpi ini bisa ngomongin tentang apapun ya. Bisa bisnis, pendidikan, cita-cita, atau sesimpel sama orang yang kalian suka. Kalau memang kamu ada keinginan untuk jadian sama dia gitu. Yang kedua, don't let pride get in your way. Jangan membiarkan gengsi menjadi penghalang antara kamu dan tujuan kamu. Ya, Sagittarius. Jangan deh, nggak usah pakai kode-kode kayak gitu deh, sumpah deh. Basi banget. Sama time for healing. Oh, ini nyambung ya. Di sini kayaknya bulan Desember ini akan jadi bulan yang tenang. Ya. Akan jadi bulan yang tenang, bakal banyak refleksi. Apalagi tadi yang staycation sama pasangannya, akan jadi bulan refleksi di mana kalian akan banyak evaluasi dan kayak gimana wish-nya di tahun depan kayak gitu. Oh, that's nice. Jangan lupa untuk istirahat di akhir tahun ya, Sagittarius. Kemudian kita dari The Soul Journeys lesson card, kita punya patience. I accept that everything happens in divine order. Aku menerima kenyataan bahwa semuanya terjadi dalam urutan yang memang tidak kita mengerti, tapi itu ada maksudnya. Dari yang atas sudah diatur sedemikian rupa gitu. Terus dari Divine Abundance Oracle Cards, apa lesson learn-nya? Kita punya Divine Love. When you offer everything to the divine with detachment, you begin a love affair with spirit. Ini maksudnya adalah ketika kamu melepaskan ketergantungan akan sesuatu, justru kamu akan merasa lebih bebas dan bisa merasakan arti cinta sesungguhnya tuh bisa dalam berbagai macam bentuk, termasuk kayak cinta Tuhan akan kita tuh misalnya kayak kita masih diberi nafas, kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa melihat, masih bisa mencium, masih bisa merasakan, masih punya rumah, pokoknya hal-hal kecil yang sederhana itu bisa kita rasakan gitu loh. Itu kan bentuk cinta juga kan. Jadi kayak semacam pengingat buat kalian juga gitu, Sagittarius.
nggak melulu mengenai pasangan juga ya. Ataupun misalnya kalau dari pasangan ya kita akhirnya bisa berterima kasih karena kita punya pasangan yang seperti ini seperti itu, walaupun misalnya tidak sempurna gitu loh Sagittarius. Oke, I think that's all. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Kalau kalian mau personal reading, bisa kunjungi Instagram aku @dextratarot. Oke, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye-bye, Sagittarius. Stay safe.